Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak solih dan solihah kelas 4? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat meskipun harus belajar dari rumah. Baik anak-anakku, hari ini kita akan belajar matematika. Tetapi sebelum kita belajar matematika, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu, membaca basmalah, agar Allah memberikan kemudahan dalam kita belajar, memberikan kelancaran dan pemahaman yang baik dalam belajar. Baik anak-anakku, yuk kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, alhamdulillah. Sekarang Bu Lulu akan mulai menerangkan tentang matematika. Untuk matematika di kelas 4, kita akan belajar tentang pecahan. Sebenarnya materi pecahan ini sudah pernah kalian dapatkan pada saat kalian kelas 2 maupun kelas 3. Dan untuk di kelas 4, kita akan mengulang kembali dan memperdalam kembali materi tentang pecahan. Sebelum Bu Lulu menerangkan lebih dalam tentang pecahan, yuk kita ingat kembali pecahan itu apa dan bagaimana bentuknya. Kita akan belajar tentang pecahan. Kita ingat kembali anak ya. Misalnya Bu Lulu memiliki sebuah kotak. Kotak ini Bu Lulu sebuah persegi anak ya. Persegi ini Bu Lulu bagi menjadi 2. Kemudian Bu Lulu arsip salah satu bagiannya. Gambar ini menunjukkan pecahan 1/2. Masih ingat ya? Dan bentuk pecahan itu kan A per B. A itu sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Baik, masih ingat ya nak ya? Pecahan itu dituliskan dengan A per B. A itu pembilang, B itu penyebut. Kemudian ini ada sebuah gambar persegi. Persegi ini Bu Lulu bagi menjadi 2 bagian. Satu bagian Bu Lulu arsir. Gambar ini menunjukkan pecahan 1/2. Jelas sampai di sini? Alhamdulillah kalau sudah jelas ya. Karena ini hanya mengulang saja untuk waktu di kelas 3 ataupun kelas 2. Baik, selanjutnya untuk kelas 4. Untuk kelas 4 kita akan belajar tentang pecahan senilai. Nah, di kelas 4 kita akan belajar tentang pecahan senilai. Bu Lulu telah membawa 3 kertas. Nah, ya, 3 kertas. Satu kertas Bu Lulu bagi menjadi 2 bagian. Satu bagian Bu Lulu arsir. Kemudian kertas yang lainnya, kertas ini Bu Lulu bagi menjadi 4 bagian dan 2 bagian Bu Lulu arsir. Selanjutnya kertas yang ketiga, Bu Lulu bagi kertas ini menjadi 8 bagian. Kemudian 4 bagiannya Bu Lulu arsir. Nah, satu kertas Bu Lulu bagi menjadi 2 bagian. Ini menunjukkan, gambar ini menunjukkan pecahan 1/2 ya, menunjukkan pecahan 1/2 karena yang diarsir 1 bagian. Kemudian
bagi menjadi 4 bagian. 2 bagian buluk arsir. Dan yang ketiga, kertas ini buluk bagi menjadi 8 bagian. 4 bagian buluk arsir. Coba kalian perhatikan dari kertas pertama, kertas kedua, kertas ketiga. Yang kertas pertama ini menunjukkan 1/2. Ya, 1/2. Kemudian untuk kertas yang kedua, 2/4. Dan yang ketiga 4/8. Kita dapat menarik kesimpulan apa, nak? Dari kegiatan ini tadi. Dari kertas 1, kertas pertama tadi yang buluk bagi menjadi 1/2. Kemudian kertas kedua yang buluk bagi menjadi 4 bagian, dan kemudian buluk arsir 2 bagian, dan yang ketiga buluk bagi menjadi 8 bagian dan buluk arsir 4 bagiannya. Coba ya, perhatikan kembali. Ini yang pertama, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga. Ya, nah, ini semuanya sama, nah, terbagi menjadi sama ya. 1/2 itu ternyata sama dengan 2/4, sama dengan 4/8. Nah, ini namanya pecahan senilai. Jadi 1/2 itu sama dengan 2/4 dan sama dengan 4/8. 1/2 itu senilai dengan 2/4 dan senilai dengan 4/8. Jelas sampai di sini? Alhamdulillah, semuanya sudah jelas. Baik, selanjutnya nanti kalian bisa melihat di modul yang telah buluk bagikan ya, nak ya. Di dalam modul yang telah buluk bagikan sudah sangat jelas bagaimana langkah-langkahnya, dan di sini dulu hanya memperjelas kembali. Nah, selanjutnya sebagai contoh ya, nak ya. Contoh. Ubahlah pecahan 3/5 menjadi pecahan senilai. Pecahan yang senilai dengan 3/15 itu apa? Berapa saja? Pecahan yang senilai dengan 3/5. Pecahan 3/5 itu pecahan yang senilai itu apa saja? Pecahan yang senilai dengan 3/5. Nah, untuk mencari pecahan yang senilai dengan 3/5, kita bisa mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Ya, dulu ulangi kembali. Untuk mencari pecahan yang senilai, kita dapat mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Contohnya begini. 3/5 kita diminta untuk mencari pecahan-pecahan yang senilai dengan 3/5. 3/5 kita kalikan 3 kali 2, berarti semua harus dikalikan 2. Kalau pembilang kita kalikan 2, penyebut juga harus kita kalikan 2. 3 kali 2 6.
5 kali 2 10. Jadi 3/5 itu senilai dengan 6/10. Jelas sampai di sini? Alhamdulillah, jelas ya nak ya. Jadi memang ada dua cara ya nak ya, bahwa untuk mencari pecahan senilai kita bisa mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Jelas nggih? Alhamdulillah. Selanjutnya contoh berikutnya. Baik, contoh berikutnya 6/12. Carilah pecahan-pecahan yang senilai dengan 6/12. Tadi sudah dulu sampaikan nah, bahwa untuk mencari pecahan senilai kita dapat mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Yang tadi contoh pertama dengan mengalihkan bilangan dengan bilangan yang sama. Untuk kali ini bisa kita bagi nak. Kita bagi dengan bilangan yang sama. Ini kita bagi dengan 6 misalnya ya. 12 kita bagi 6. Kalau pembilang kita bagi 6, penyebut harus dibagi 6 juga, harus sama. 6 dibagi 6 1 per 12 dibagi 6 dibagi 6 2. Jadi 6/12 sama dengan atau senilai dengan 1/2. Jelas sampai di sini? Alhamdulillah, jelas ya nak ya. Nanti untuk membuktikan bahwa kalian, untuk melihat apakah kalian sudah jelas atau belum, nanti ada latihan soal, bisa kalian kerjakan. Jika memang ternyata kok ada yang belum paham, ada yang belum jelas, bisa tanya ke Bu Lulu langsung, bisa menghubungi Bu Lulu melalui WA, bisa japri ya nak ya. Baik, gitu ya cara mencari pecahan senilai. Ulang kembali, pecahan senilai dapat dicari dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Jelas ya nak ya? Baik. Selanjutnya, nah ini tadi cara mencari. Nah sekarang setelah ketemu, misalnya kalian sudah mencari gitu ya, sudah ketemu, oh ternyata 6/12 itu senilai dengan 1/2. Nah untuk mengecek, sekarang untuk ngeceknya bahwa dua pecahan ini senilai atau bukan, bagaimana cara ngeceknya? Gampang nak cara ngeceknya, tidak usah khawatir. Untuk mengecek, untuk mengecek bahwa pecahan dua pecahan itu senilai atau tidak, yaitu dengan cara gini misalnya ya, 2/4 dan 2/4 dan 3/6 ini senilai atau tidak? 2/4 dan 3/6 ini senilai atau tidak? Untuk mengecek apakah dua pecahan ini senilai atau tidak, yaitu dengan cara menyilang dengan perkalian silang ya. Untuk mengecek dua pecahan ini senilai atau tidak, yaitu dengan perkalian silang. Kita coba ya. 2/4 dan 3/6 ini senilai atau tidak? Kita cek nah. Kita kalikan. Kita kalikan ya ini. 2 kali 6 12. 3 kali 4 12 juga. Hasilnya sama. Kalau hasilnya sama, berarti dua pecahan ini ada
pecahan senilai. Jelas sampai di sini? Jelas ya? Ini untuk ngecek. Untuk ngecek ini pecahan ini senilai apa enggak sih? Dua pecahan ini senilai apa enggak sih? Yaitu dengan cara melakukan perkalian silang. Pembilang pada pecahan pertama dikalikan dengan penyebut pada pecahan kedua. Jadi 2 dikali 6, 12. Kemudian pembilang pada pecahan kedua dikalikan dengan penyebut pada pecahan pertama. 3 kali 4, 12. Hasilnya sama. Berarti ini menandakan atau menunjukkan bahwa dua pecahan ini senilai. Jelas anak-anakku? Alhamdulillah, kalian hebat. Tetap semangat ya nak ya. Nah, ini cara mencari pecahan senilai. Ulang kembali ya nak ya, sebelum dulu akhiri, bahwa pecahan senilai itu dapat dicari, dapat kita hitung, dapat kita cari dengan cara mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Kemudian untuk mengecek bahwa dua pecahan ini senilai atau tidak, yaitu dengan melakukan perkalian silang. Mudah ya nak ya? Mudah. Alhamdulillah, pasti semuanya bisa. Baik anak-anakku, untuk agar guru bisa melihat dan bisa memantau kalian sudah paham atau belum, kalian bisa mengerjakan soal yang ada di modul yang telah dibagikan kemarin. Kerjakan di yang latihan 1. Setelah kalian kerjakan, kemudian kalian foto dan diupload ke Google Classroom. Tunggu ya nak ya. Siap? Siap. Oke, terima kasih. Guru harap apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan berkah ya nak ya. Apapun yang kita lakukan saat ini adalah bagian dari takdir Allah. Kita harus menerima ini semua karena saat ini memang kita harus belajar jarak jauh ya nak ya. Semoga ini tidak lama lagi nak. Semoga ini segera berakhir sehingga kita bisa kembali bertatap muka di sekolah, di kelas. Baik anak-anakku, tetap semangat. Lanjutkan untuk mengerjakan di Google Classroom, dikerjakan di modulnya ya. Soal ada di modul, kemudian kalian kerjakan. Setelah kalian kerjakan, kemudian kalian kirimkan ke Google Classroom. Guru tunggu. Terima kasih. Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.